sebagai kajian akademik. Adapun peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan saya bahas adalah Permendikbud nomor 20, 21, 22, dan 23 tahun 2016. Pertama yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, di mana standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan standar isi, proses, dan penilaian pendidikan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, di mana peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap atau karakter yang baik sesuai dengan perkembangan anak, di mana semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar pula ruang lingkup yang menjadi tempat berkembangnya. Yang kedua, pengetahuan, di mana peserta didik memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar atau SD, tingkat teknis dan spesifik sederhana atau SMP, dan tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks atau SMA. Kemudian, mengaitkan pengetahuan yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keterampilan, di mana peserta didik memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai penyesuaian atau pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Dengan dilakukannya K13 saat ini dapat dilihat telah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal standar kompetensi lulusan. Yaitu Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, di mana standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi yang terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Tingkat kompetensi yang dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Sedangkan kompetensi inti yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu berdasarkan mata pelajaran, kecuali standar isi untuk muatan peminatan kejuruan pada SMK. Setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah pada pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi tentang ayat 1, standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ayat 2, kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ayat ketiga, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan kecuali sikap spiritual dan sosial yang telah disusun secara jelas. Standar pendidikan isi Indonesia telah beberapa kali melalui perubahan, baik dalam jangka waktu yang jauh maupun pada waktu yang dekat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan penentuan akan kebutuhan pendidikan di masa depan belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena setiap standar isi pendidikan nasional Indonesia belum dapat dicapai. Yang ketiga yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.
Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologi yang berbeda. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik pada peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik atau tematik terpadu menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Dengan adanya proses evaluasi ialah untuk mengetahui dampak efektivitas penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran lengkap, perlu dilakukan evaluasi baik terhadap proses maupun hasilnya. Aspek yang ingin diketahui dalam proses antara lain dampak media dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari hasilnya, yang ingin dinilai ketercapaian kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan untuk peserta didik. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan terhadap proses maupun hasilnya. Aspek yang ingin diketahui dalam proses antara lain dampak media dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari hasilnya, yang ingin dinilai ketercapaian kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan untuk peserta didik. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur dan memfasilitasi siswa memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat memberi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.